KSM dengan posisi sebelah barat dengan kostum berwarna pink, di mana kita akan sama-sama saksikan kick off babak pertama antara KSM versus Tobacco FC. Baik, kita kembali ke lapangan di mana Tobacco FC membangun serangan namun mampu dipatahkan oleh KSM, di mana Tobacco nomor 16 masih berkotak-atik. Tobacco kerjasama, kita lihat masih kerjasama dan nomor 4 dari sayap kiri kita lihat mampu dipatahkan. Tahu kurang-kurang sekali ya penonton yang itu tahu. Mas bobat nonton. Makat no inu. Empo. Pak Noar ada sesekat kita nih arwah. Waduh beli. Ini jadi pencarian datang memewahan senior nih. KSM Arwah ada doang, tahu Himayan ini. Ya, kita kembali ke lapangan di mana KSM membantu serangan mencoba memperoleh pertahanan dari anak-anaknya. Dari Tobacco, namun begitu santai saja hampir kesebelasan dari Tobacco untuk membangun serangan dengan begitu cermat. Pemain belakang dari KSM masih kotak-atik saja sebelumnya dengan begitu cermat. Siapa yang dituju dengan begitu tandukan bola, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari KSM. KSM mencoba membangun serangan dari sektor kiri dengan begitu santai saja nomor 23 balas. Umpan dari ke belakang, KSM dengan begitu santai saja cermat kotak-atik sebelumnya, namun mampu dipatahkan oleh kapten kesebelasan nomor 15 dari Tobacco. Dengan begitu serangan mampu dipatahkan lagi-lagi. Apa yang terjadi terlalu melewati dilakukan oleh KSM. Masih kedudukan 0-0 di babak yang pertama. KSM mencoba membangun serangan dari sektor tengah dengan begitu santai saja. Siapakah diumpan? Umpan serang yang dilakukan masih KSM. Umpan tarik ke belakang, KSM dengan begitu cermat. KSM membaca sebelit bundar, namun mampu digoyahkan. Lagi-lagi umpan tarik ke belakang, mampu dipatahkan oleh pemain tengah dari Tobacco. Tawarannya lupa kira lucu. Wow. Iya, lagi-lagi KSM mencoba membangun serangan namun mampu dipatahkan oleh kapten kesebelasan dari Ini kan ini dua nih. jalan ini Tobacco. Tobacco coba membangun serangan kapten kesebelasan dengan nomor 15 memberikan umpan tarik namun mampu dipatahkan. Lagi-lagi Tobacco dibuang saja pun dan meninggalkan gas 9. Masih dengan skor 0-0 di babak yang pertama. Santai saja KSM mencoba membangun serangan namun dengan begitu santai saja penjaga gawang dari Tobacco. Lemparan penjaga gawang kapten kesebelasan dengan nomor 15 mampu dipatahkan. Lagi-lagi Tobacco membangun serangan namun santai saja penjaga gawang yang kecil mungil gendut dari KSM. Lagi-lagi dengan begitu cepat nomor 17 masih umpan tarik ke belakang. KSM mencoba membangun serangan. Umpan silang yang dilakukan masih nomor 9. Begitu santai saja apa yang terjadi. Lagi-lagi KSM masih membangun serangan namun terlebih dahulu nomor 16 dari Tobacco FC masih nomor 7. Begitu cermat, lagi-lagi salah umpan terlalu melebar mengakibatkan. Dengan begitu santai saja penjaga gawang memberikan pemain belakang dari KSM. Dengan begitu cermat KSM mencoba membangun serangan dari sektor namun salah umpan. Lagi-lagi salah pengertian. Dengan begitu santai saja penjaga gawang dari Tobacco menyelamatkan sepuluh bundar. Nomor 15 kapten kesebelasan dengan begitu akurat kotak dari sepuluh bundar mampu dipatahkan oleh anak-anak dari KSM. KSM mencoba membangun serangan namun melebar lagi. Lemparan penjaga gawang yang dilakukan Tobacco dengan nomor 25 masih kotak dipatahkan saja oleh KSM. Apa yang terjadi? Kemelut demi kemelut yang terjadi di gawang KSM. Masih mampu Tobacco mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan oleh KSM. KSM mencoba namun dibiarkan saja sekali pertama kali di kubu Tobacco FC. Kedudukan masih 0-0 di babak yang pertama. Angka Tobacco tentu kalah, kalau seki. Nanti mana kurang sih.
Dengan begitu cermat, agar seperti yang dilakukan shooting langsung, namun dibiarkan saja dengan begitu cermat. Pemain belakang dari Kobaku FC menyelamatkan skill bumerang, namun mampu dipatahkan lagi-lagi oleh KSM. KSM mencoba membangun serangan, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari Kobaku. Kobaku FC mencoba membangun serangan dari sektor kiri, namun dengan begitu cermat, pemain kedudukan masih kosong sama di babak yang pertama. Dengan begitu santai saja gendut penjaga gawang dari KSM. Dengan begitu cermat umpan silang yang dilakukan lagi-lagi mampu dipatahkan oleh kapten kesebelasan dari Kobaku FC, mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan umpan tarik ke belakang. Dengan begitu cermat penjaga gawang. Cadangan ke belakang, cadangan nih. Akurat masih KSM mencoba kotak-katik sekali putar mampu dipatahkan. Apa yang terjadi? Sedikit ganggu untuk menyelamatkan kulit bundar agar tidak kebobolan pada pertarungan sore hari ini. Tenang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan dengan nomor punggung 15 dari Kobaku. Apa yang terjadi? Masih membentur pagar petis yang dilakukan oleh KSM. Langsung saja suntikan kepala yang begitu akurat, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari KSM. KSM mencoba melakukan suntikan masih dalam pelukan penjaga gawang yang begitu akurat oleh Kobaku FC. Lagi-lagi kapten kesebelasan memberikan sudut, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari KSM. Masih KSM memenangkan perebutan si kulit bundar KSM dengan begitu akurat. KSM lagi-lagi apa yang terjadi? Dengan begitu santai saja keluar penjaga gawang meluar menyelamatkan si kulit bundar KSM. Dengan begitu cermat anak-anak Kobaku umpan tarik ke belakang, namun salah pengertian terlalu jelas kepada KFC. Santai saja nomor punggung 3 terlalu melebar di gawang dikawal oleh Kobaku, mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Kobaku FC. Santai saja mampu dipatahkan oleh nomor punggung 2 dan akan dilakukan oleh Kobaku. Masih nomor punggung 4 mencoba kotak-katik sekali bundar, umpan tarik yang dilakukan nomor punggung 16 masih kotak-katik sekali bundar mampu dipatahkan. Apa yang terjadi? Sedikit gangguan yang dilakukan KSM. Masih kedudukan kosong sama di babak yang pertama. KSM mencoba membangun serangan, namun terlalu keras mengakibatkan lagi-lagi Kobaku FC, namun mengenai garis mengakibatkan pergantian tendangan bebas. Umpan tarik yang dilakukan oleh KSM dengan begitu cermat mampu melewati dua pemain dari Kobaku FC, namun dipatah. Tendangan bebas yang dilakukan oleh KSM. Masih KSM mencoba memberikan suntikan, namun salah pengertian oleh Kobaku FC. Nomor punggung 5 masih kotak-katik, salah pengertian. Lagi-lagi hampir kecolongan mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Kobaku FC. Masih nomor punggung 7 dibiarkan saja oleh penjaga gawang tampil melalang buana di dusun lucu. Lagi-lagi KSM mencoba membangun serangan dari sektor kiri dengan begitu cermat. Umpan yang dilakukan memberikan lagi-lagi apa yang terjadi? Masih melebarkan. Masih nomor punggung 4 mencoba membangun serangan dengan begitu dipatahkan saja oleh pemain belakang KSM. Namun terlebih dahulu penjaga gawang keluar menyelamatkan skuad bundar. Dengan santai saja penjaga gawang dari KSM membiarkan saja skuad bundar masih bergulir. Dengan begitu cermat anak-anak dari KSM melakukan suntikan nomor punggung 14. Apa yang terjadi? Handball rupakan kosong-kosong di babak yang pertama. Langsung saja umpan yang begitu akurat, namun tidak satu pun pemain dari Kobaku menyambut umpan yang begitu gemilang dari anak-anak Kobaku. KSM lagi-lagi KSM mencoba memberikan suntikan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi salah pengertian KSM mengakibatkan bola atas kulit bundar melewati gawang yang dikawal oleh Kobaku FC. Masih Kobaku FC, 3 pemain mampu dilewatkan, namun dengan begitu cerdik KSM mampu mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Kobaku. KSM dipatahkan saja oleh kapten kesebelasan. Lagi-lagi KSM membantu serangan dengan begitu cermat. Penjaga gawang dari KSM menyelamatkan kulit bundar, masih dihalau saja oleh kapten kesebelasan, namun terlebih dahulu langsung saja dengan begitu cermat penjaga gawang yang kecil mungil alias gendut dari KSM menyelamatkan kulit bundar. Dibiarkan saja Kobaku FC dengan begitu cermat.
lagi umpan yang begitu akut, umpan yang begitu gemilang yang dilakukan. Kita kembali ke lapangan lagi-lagi nomor punggung 16, back heel yang dilakukan oleh nomor punggung 16. Masih mampu kapten kesebelasan dari Kopako, namun mampu dipatahkan lagi-lagi serangan bertubi-tubi, namun mampu dipatahkan berakhir. Apa yang terjadi? Terlalu terburu-buru yang dilakukan oleh KSM. Bebas yang dilakukan, namun mampu lagi-lagi serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh KSM yang dikawal oleh Kopako FC dengan nomor punggung 21. Kopako FC mencoba kotak-katik sekali bundar dengan nomor punggung 16, masih dengan umpan yang begitu akurat, namun santai saja penjaga gawang atau back pemain dilakukan oleh KSM. Lagi-lagi mengenai garis makanan dari KSM, nomor punggung 12 memberikan umpan silang yang begitu akurat. Nomor punggung 6, masih nomor punggung 6 yang begitu santai saja anak-anak KSM. Apa yang terjadi? Kembali demi kali, namun mampu dipatahkan saja oleh anak-anak dari KSM mengakibatkan handball yang dilakukan oleh nomor punggung 16 dari Kopako FC. Masih kedudukan 0-0 di babak yang pertama. Dia begitu santai saja sundulan kepala KSM. Lagi-lagi KSM salah pengertian, mampu dipatahkan lagi-lagi. Sepak pojok yang dilakukan oleh Kopako FC untuk yang ketiga kalinya di kubu KSM. Santai saja dengan begitu cermat sundulan kepala yang dilakukan oleh pemain belakang dari KSM. Baku langsung saja ke tengah dengan begitu cermat penjaga gawang yang kecil mungil gendut bulat gaya bola dari KSM menyelamatkan sekali pun, dan apalagi terjadi santai saja penjagaan bebas yang dilakukan dengan begitu cermat. Kopako FC nomor punggung 7 masih mampu melewati pemain dari belakang dari anak-anak KSM. Dengan begitu cermat KSM salah umpan yang dilakukan lagi-lagi Kopako FC nomor punggung 7 masih kotak-katik sekali pun, lalu deras umpan yang dilakukan mengakibatkan KSM lagi-lagi mencuri perhatian dengan begitu cermat. Masih kapten kesebelasan dari KSM nomor punggung 15 dengan begitu cerdas mengakibatkan masih kedudukan 0-0 di babak yang pertama. Santai saja penjaga gawang dari KSM langsung saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang oleh nomor punggung 22, yaitu Rul dari Kopako FC. Masih Kopako FC dipatahkan saja oleh pemain belakang dari KSM dengan nomor punggung 11 mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Kopako FC di kubu KSM. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Kopako FC, yaitu kali di kubu KSM. Dengan begitu cermat dibiarkan saja lagi-lagi suntikan yang begitu akurat, namun penjaga gawang yang dilakukan oleh si gendut kecil mungil dari KSM, penjaga gawang yang sangat fenomenal yang diturunkan pada pertandingan sore hari ini oleh manajer dari KSM, yaitu Ahmad Roni. Kartu kuning yang didapatkan oleh KSM berikan poin-poin gol di babak yang pertama. Pagar betis yang dilakukan oleh KSM untuk membantu serangan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi masih jauh berlebih KSM dengan begitu cermat. KSM santai saja, KSM lagi-lagi membangun serangan. Kaki diri kaki yang dilakukan oleh KSM. Masih KSM nomor punggung 14 kotak-katik lewati, namun salah pengertian mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Kopako FC nomor punggung 7. Umpan tarik yang dilakukan masih nomor punggung 16, nomor punggung 16 kerjasama yang begitu akurat, terlalu deras umpan yang dilakukan oleh nomor 8. Tendangan bebas yang dilakukan oleh KSM. Masih KSM yang begitu santai saja mampu dipatahkan dengan begitu cermat. Apa yang terjadi lagi-lagi? Kemudian peluang demi peluang yang dilakukan oleh Kopako belum mampu menembus gawang dikawal oleh KSM pada pertandingan sore hari ini. Umpan tarik ke belakang nomor punggung 16 dengan begitu cermat pemain belakang dari KSM. Umpan tarik yang dilakukan dengan begitu cermat penjaga gawang lagi-lagi kapten kesebelasan dari Kopako mematahkan saja serangan demi serangan yang dilakukan oleh KSM. Santai saja penjaga gawang lagi-lagi dengan begitu cermat kembali bersekeluk bundar. Rul dari Kopako FC. Masih Kopako FC mencoba melewati dua pemain belakang dari KSM. Masih KSM dengan begitu cermat mengakibatkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kopako FC dengan nomor punggung 7. Langsung saja ke tengah
tengah dengan begitu cermat. Pemain belakang dari KSM santai saja melamatkan skulir Bundar. Umpan silang yang dilakukan masih nomor punggung 6 dengan begitu dipatahkan saja oleh pemain belakang dari Kobako. Kapten kesebelasan Kobako mencoba membangun serangan dengan begitu cermat. Lagi-lagi kapten kesebelasan mencoba membuka ruang dari penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak dari KSM. Lagi KSM mencoba tendangan yang begitu Kobako roll dengan nomor punggung 22. Roll lagi-lagi roll masih dengan begitu santai saja. KSM apa yang terjadi Sebiako FC Escobar. Lagi-lagi kita kembali apa yang terjadi. Handball lagi-lagi yang dilakukan oleh KSM. Masih kedudukan 0-0 di babak pertama. Menonton judulnya. Dengan begitu santai saja, saudara kepala namun sedikit dorongan yang dilakukan. Umpan tarik ke belakang dengan begitu cermat. KSM masih KSM menguasai skulir Bundar. Umpan silang namun mampu dipatahkan. Lagi-lagi KSM mencoba membangun serangan. Apa yang terjadi sedikit gangguan mengakibatkan handball lagi-lagi dari anak. Langsung saja skulir Bundar meluncur keras dengan begitu cermat. Pemain belakang dari KSM mencoba membangun serangan dari sektor kiri namun mampu dipatahkan oleh pemain tengah yang dilakukan oleh nomor punggung 10 dari KSM. KSM mencoba apa terjadi? Tengah yang dilakukan oleh nomor punggung 10 dari KSM. KSM mencoba apa terjadi? Escobar. Iya, kita kembali ke lapangan yang begitu cantik saja. Kobako walaupun ketinggalan 1-0 di babak yang pertama dengan begitu cermat. Umpan demi umpan yang dilakukan kapten kesebelasan dengan nomor punggung 15 dengan begitu santai saja. Sundulan kepala yang dilakukan oleh KSM namun handball lagi-lagi yang dilakukan bulat yang diturunkan oleh ofisial Ahmad Roni dan dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Kobako FC. Langsung saja namun masih membentur nomor punggung 10. Umpan tarik yang begitu cermat namun dibiarkan saja oleh lemparan penjaga gawang dilakukan dengan begitu cermat. Penjaga gawang Kobako mengamankan skulir Bundar. Lagi nomor punggung 7 masih kotak-katik skulir Bundar. Umpan silang namun terlalu keras mengakibatkan dengan begitu cermat penjaga gawang santai saja namun mampu dipatahkan oleh nomor punggung 14 pemain belakang dari KSM. Namun bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Dalam bebas sundulannya begitu akurat namun tidak garis lapangan. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh KSM. KSM lagi-lagi mencoba membangun serangan dari sektor kiri yang begitu cermat. Umpan tarik kerjasama yang begitu akurat yang diperlihatkan pada pertandingan sore hari ini namun mampu dipatahkan lagi-lagi nomor punggung 5 dari Kobako. Umpan tarik ke belakang nomor punggung 7 yang begitu santai saja. Masih namun salah pengertian dipatahkan saja mengakibatkan FC. Kedudukan 0-1 di babak yang pertama. Kobako dengan begitu cermat mampu dipatahkan oleh Kobako FC. Langsung saja dapat dituju dengan begitu cermat. Santai saja penjaga gawang masih dipatahkan oleh kapten kesebelasan dilakukan oleh KSM nomor punggung 14. Penjaga gawang dari KSM yang begitu cermat dibiarkan saja oleh penjaga. Lemparan penjaga gawang kapten kesebelasan dari Kobako FC memberikan umpan yang begitu akurat mampu dipatahkan lagi-lagi sundulan kepala yang begitu akurat nomor punggung 7 dari Kobako. Apa yang terjadi yang begitu terlalu lemah umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Bundar keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kobako. Umpan tarik yang begitu akurat namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari KSM nomor punggung 14. Masih kotak-katik di awal saja mampu dipatahkan. Apa yang terjadi sedikit. Nomor punggung 10 akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Pagar petis yang dilakukan oleh Kobako untuk mengamankan gawangnya pada pertandingan sore hari ini. Santai saja nomor punggung 7 umpan tarik yang dilakukan dengan begitu cermat nomor punggung 8. Apa yang terjadi?
Maka babak pertama berakhir dengan skor 0-1, masih unggul dari KSM. Yang kedua antara Bobako FC dengan KSM, di mana Bobako FC unggul 1-0 masih mampu menyamakan kedudukan atau bahkan membuat KSM mengalami kekalahan. Kita lihat Bobako tahu serangan, tentangan keras kembali dilakukan, namun santai saja pihak kandang dari KSM mematangkan serangan dari Bobako. Lemparan jauh dilakukan oleh Bobako, mana seorang penjaga gawang kerjasama dengan nomor 29, masih 9 kotak-katik mampu dipatahkan oleh KSM. Nomor 14 masih terjadi perebutan siulit pundak hingga menghasilkan serangan lemparan gawang. Bobako bangun serangan dari pihak kandang yang dimiliki oleh Bobako. Nomor 18 masih 18 kerjasama dengan Bobako waktunya, namun mampu dipatahkan oleh KSM. KSM terjadi kemelut di depan gawang Bobako dari KSM. KSM ambil aja KSM kerjasama dengan Bobako, ambil saja. Kita lihat apa yang terjadi, masih terjadi perebutan siulit pundak. Oh, rupa-rupanya Bobako FC sedang melakukan di sana ada nomor 12. Angkat saja sebelum benar kerjasama dengan nomor 9 masuknya, namun terlalu tinggi umpan yang diberi. Masih skor 1-0 untuk KSM. Kita lihat coba-coba Bobako bangun serangan, namun back handal yang dimiliki oleh KSM 14. Ada Herman angkat lalu gawang masuk di sana, namun mampu dipatahkan, disuruh oleh back handal KSM. Bangun serangan kembali Bobako kerjasama dengan nomor 11 masuknya, namun mampu dipatahkan kembali. KSM bangun serangan 11 kerjasama dengan nomor 7 bisa jadi. Oh, rupa-rupanya Bobako FC 1 meter dari kotak terlarang. Serangan bebas akan dilakukan oleh KSM. KSM siapa yang melakukan? Dengan nomor 14 masih KSM kerjasama dengan 11 masuknya. Sudah gawang dikawal oleh Bobako FC. Bobako FC bangun serangan, namun sayang masih mampu dikuasai oleh penjaga gawang dari KSM. KSM bangun serangan nomor 11 kerjasama di sana, namun sayang masukkan tendangan tinggi yang dilakukan oleh Bobako FC. Bobako FC langsung ke mulut gawang di sana nomor 10, namun back handal dari KSM ini masih mampu memenangkan serangan mereka. Kembali Bobako bangun serangan. Kita lihat buang saja sebelum sinar oleh back handal Bobako. Coba-coba surut ke garisnya lawan KSM FC. Penjaga gawang yang begitu kecil, namun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kembali KSM bangun serangan. Kita lihat nomor 11. Coba-coba shooting. Lemparan gawang Bobako FC bangun serangan bersama dengan nomor 3 masuk dari sana. Kita lihat nomor 3 angkat nomor gawang di sana nomor 10. Santai saja seorang penjaga gawang untuk handal mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan serangan yang dilakukan oleh Bobako. KSM Bobako kerjasama dengan nomor 10 yang masuk di sana, masih nomor 23 kotak-katik mulai 9 benar kerjasama dengan 10 balik ke nomor 3. Kita lihat Bobako masih bangun serangan, namun KSM bangun serangan dan 23 masuk di sana, namun mampu dipatahkan oleh Bobako FC. Bobako FC bangun serangan dari permainan sebelum benar ada pada nomor 7, masih Bobako masih sebelum benar, santai saja kerjasama dengan nomor 12 angkat bola di nomor 10. Kita lihat apa yang terjadi lagi ke mulut di depan gawang KSM, menghasilkan serangan pinggir. Kembali serangan dilakukan oleh KSM, mampu kita lihat nomor 12 KSM coba kerjasama dengan nomor 3 lagi nomor 3 14 begitu saja begitu luas kerjasama dengan nomor 3 lagi nomor 3 dari KSM. Udah trip kipas selamber. Rupa-rupanya Oki nomor punggung 14 dari KSM mampu mencetak 2 gol pada sore hari ini.
Saya ibu nggak belas ke. Lagi-lagi KSM mampu serangan. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu di depan gawang Kobaku. Namun mampu dipatahkan santai oleh back handal dari Kobaku. Mampu serangan Kobaku. Masih benar. 10. Mampu dipatahkan kita lihat KSM mampu serangan. Nomor 10 kerjasama dengan nomor 3. Kita lihat. Kerjasama lagi dengan nomor 10. Kerjasama dengan pada minggu lalu Baku yang berasal dari Triinwan dengan skor 3-1 untuk Triinwan. Pada sore hari ini kembali Baku mengalami kekalahan sehingga dapat dipastikan apabila Baku kalah pada sore hari ini maka dinyatakan tidak berhak untuk lolos ke 32 besar. Kita lihat terjadi rupa-rupanya wasit memberikan peringatan kartu kuning kepada pemain Salman karena tidak menggunakan pengaman atau dekel. Kartu apa nu? 7 mau 7. Kembali dengan nomor 10 Persiwa. Nomor 9 dari KSM mendapatkan jajaran kartu kuning karena lebih dulu masuk daripada pemain keluar ya. Ketinggalan dengan skor 4-0 pada sore hari ini. Kembali Kobaku coba bangun serangan dari sektor kiri. Namun kita lihat terjadi lagi namun lebih dulu dinyatakan tidak. Kita lihat KSM masing-masing sulit putar santai saja. Umpan pendek yang dilakukan oleh nomor 9 kerjasama dengan nomor 7. Kita lihat masih nomor 7 masih sempurna. Maksudnya kerjasama di mana ada pemain akan dilakukan oleh KSM. Kita lihat KSM, namun sayang terlebih dahulu tergelincir jatuh sehingga kehilangan bola. Kembali Kobaku bangun serangan nomor 7. Kita lihat 7 masih kerjasama dengan 10. Namun kembali ke lapangan. Kita lihat Kobaku, 3 orang pemain Kobaku di depan gawang. Ada 1 orang penjaga gawang dari KSM. Namun sayang satu lawan 3. Namun penjaga gawang masih berhasil mematahkan gol yang akan dilakukan oleh Kobaku. Mereka yang menghasilkan gol pada sore hari ini. Kembali Kobaku bangun serangan pendek saja. Umpan tarik yang dilakukan kepada pihak Kobaku. Kemudian kerjasama Kobaku lagi-lagi Kobaku bangun serangan. Shooting saja dari luar kotak penalti. Namun sayang masih belum menghasilkan gol. Sehingga kembali bola dikuasai oleh KSM. Kita lihat KSM masih berkotak-kotak kerjasama di sana. Namun mampu dipatahkan. Dewan komplain baru kan dengan Ranu kurang melihat teduh sekali-kali. Kembali ke dalam lapangan. Kobaku bangun serangan langsung mampu dipatahkan. Kita lihat terjadi lagi. Lalu di depan gawang KSM. Coba Kobaku shooting mampu lakukan. Di sana ada nomor punggung 15. Angkat. Edit yang dilakukan nomor 7. KSM mampu serangan. Kita lihat KSM masih di depan gawang. Masih sulit benar. Lemparan gawang. Tadi kerjasama dengan nomor 10. Kita lihat masih kotak-katik kerjasama dengan nomor 7. Masih Kobaku bangun serangan. Masih sekelip pundar. Kita lihat
Kobaku. Kita lihat masih lagi Kobaku menguasai Suplin Bundar. Kita lihat bangun serangan yang dilakukan kepada kawanan nomor 15. Baru di sana kita lihat masih nomor 15 dipatahkan oleh KSM. Bangun serangan kita lihat kerjasama yang sangat baik yang dilakukan oleh KSM. Masih KSM menguasai Suplin Bundar. Santai saja KSM. Kita lihat Kobaku dipatahkan. Kobaku bangun serangan. Lagi masih terjadi komunikasi Suplin Bundar. KSM dengan Kobaku. Kita lihat KSM bangun serangan dari sektor kiri. Gawang yang dilakukan oleh Kobaku. Masih KSM. Masih terjadi perebutan Suplin Bundar. Namun saya dilakukan oleh Kobaku kerjasama dengan punggung 3. Kita lihat masih punggung 3. Coba-coba kerjasama masuk dari sana. Namun tidak mampu melewati benteng pertahanan dari KSM. Kembali KSM bangun serangan KSM. Kita lihat punggung 7 di sana. Masih KSM. Saya dilakukan oleh Kobaku punggung 12 di sana. Pendek saja kerjasama punggung 13. Masih 13. Pendek kerjasama dengan 15 masih Kang Arif atau mampu dikatakan. Santai saja KSM membaca pergerakan dari Kobaku ini. Masih KSM. Lagi KSM menguasai Suplin Bundar di depan gawang Kobaku, namun belum mampu menambah kedudukan pada sore hari ini. Kita lihat lagi masih Kobaku KSM bangun serangan. Namun masuknya di sana masuk gawang di sana ada nomor 7, namun terlebih dahulu penjaga gawang mengamankan Suplin Bundar. KSM bangun serangan dari belakang KSM. Masih KSM kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh KSM. KSM masih nomor 10 mampu kerjasama. Dan punggung 9 kita lihat nomor 9 KSM. KSM kembali nomor 10 kita lihat. Lagi-lagi KSM bangun serangan. Namun mampu dipatahkan oleh Kobaku. Kita lihat masih KSM menguasai Suplin Bundar kerjasama dengan 10 masuk di sana. Kita lihat kerjasama lagi KSM bangun serangan nomor 7. Kita lihat masih nomor 7. Dua pemain dari Kobaku coba-coba menghalangi. Kita lihat santai Kobaku. Siapa yang melakukannya? Di sana ada nomor 7 Karel. Apakah mampu merubah skor pada sore hari ini? Karel ambil ancang-ancang. Coba-coba kerjasama dengan 15. Santai saja Kobaku ini. Maksudnya kerjasama, namun terlebih dahulu menjaga gawang mengamankan Suplin Bundar. Kembali terjadi ke mulut. Kobaku bangun serangan. Nomor 7 lagi-lagi kerjasama dengan 5. Coba-coba 5 shooting dari luar kotak penalti. Namun jaga gawang handal yang dimiliki oleh KSM mampu memblok Suplin Bundar. Kita lihat KSM bangun serangan. Coba-coba kotak-katik di depan gawang sendiri. Langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi seorang penjaga gawang yang begitu jago mengamankan Suplin Bundar. KSM bangun serangan. Nomor 9 di sana. Kita lihat kerjasama dengan 7 masih 7. Kerjasama lagi dengan 13 masuk. Penoleh nomor 13 masih melenceng keluar. Kita lihat lagi Kobaku bangun serangan nomor 24 di sana. Kita lihat Hamzah masih menguasai Suplin Bundar kerjasama dengan 25. Kita lihat masuk kotak-katik mampu lagi mengatakan KSM. Coba-coba bangun serangan dari sektor kita. Kita lihat dua pemain belakang Kobaku mampu dilewati, namun sayang seperti yang dilakukan masuk melenceng. Kembali ke tengah lapangan. Kobaku bangun serangan yang begitu bagus. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kobaku, namun mampu selalu dipatahkan oleh tetap kedudukan 4-0 untuk KSM FC. Kembali Kobaku masih Suplin Bundar. Kerjasama yang baik dilakukan oleh punggung 16 di sana. Ada Rian angkat ke bola. Masih Suplin Bundar. Kerjasama yang baik dilakukan oleh punggung 16 di sana. Ada Rian angkat ke berubah kedudukan menjadi 4-1 untuk KSM FC. Masuk KSM. Yang tahu main di sana ada di sebelah menang. Ini 16. Coba KSM. Masih KSM, masih Suplin Bundar. Umpan tarik pada bek kanan di belakang, masih berkotak-katik di belakang.
menuju karet melakukan pikir di mana angkat dari bawah adalah bagaimana 44 lagi Bobako. Namun saya masih melenceng meninggalkan lapangan permainan. PSM bangun main PSM. Kita lihat lagi SM bangun serangan. Jadi berulang-ulang namun Bobako masih boleh serangan dilakukan KSM. KSM kembali KSM. Kita lihat KSM masih KSM. Jadi kemudian di depan jalan namun masih mampu dipatahkan oleh Bobako FC. Kembali ke Bobako bangun serangan. Masih nomor 27 di sana. Berpatahkan melewati satu orang pemain. Kita lihat rupanya umpan teman lemparan gawang. KSM coba-coba bangun serangan dari sektor belakang. Rupa-rupanya lemparan gawang pendek saja serangan terjadi gawang mampu Bobako serangan. Masih sekulit pundar. Jadi satu orang kita lihat coba-coba lagi shooting yang dilakukan oleh Bobako juga mampu menjebol gawang pertahanan dari KSM. Kita lihat KSM bangun serangan. Kita lihat masih dipatahkan oleh dua orang pemain. Sayang sekali di mana yang akan menjadi eksekutor dari KSM. Penontonnya. KSM namun saya masih melenceng keluar dari lapangan bola sehingga kembali Bobako bangun serangan berpeluang jelas ada dia coba-coba angkat ke bola gawang masuknya di sana ada Karel namun saya masih mampu dipatahkan di blok oleh seorang penjaga gawang. Kita lihat KSM bangun serangan rupa-rupanya seorang penjaga gawang belum andai keluar dari sarangnya mengangkat sebelah bola terjadi tadi bobol benteng pertahanan dari KSM. Masih KSM masih sulit benar. Kita lihat bersama dengan 9 masih yang sana ada Diki ini sama dengan nomor 12 namun masih kembali ke Bobako masih sulit benar kerjasama dengan 15 masuk di sana jadi masih lagi KSM masuk mematahkan serangan mereka sehingga bola masih dikuasai oleh KSM FC kerjasama dengan nomor 28 masih nomor 8 patahkan eksekutif benar kerjasama dengan nomor 12 masih di sana. Kita lihat masih seluruh kerjasama dengan nomor 20 ada Heri namun mampu kembali diselamatkan oleh seorang penjaga gawang Bobako bangun serangan santai saja berpantau dari KSM. Kembali KSM bangun serangan. Kita lihat jadi lagi pelut tangan Bobako. Jadi lagi pelut tangan Bobako. Jalannya pertandingan pada sore hari ini karena mereka memimpin dengan skor 0-2. Mereka tanggung jawab seorang ofisial ya untuk mereka permainan. Apabila terjadi kerugian, jadi semua ofisial untuk selalu menjaga sportivitas, membuat situasi kondusif dalam pertandingan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertandingan apabila terjadi sesuatu yang tidak berkenan, biarkan wasit yang mengambil kebijakan di dalam pertandingan. Kami ingatkan apabila terjadi keributan, maka itu menjadi sebuah catatan kami selaku panitia untuk turnamen berikutnya.
Dia bau kan. Hindi, nyangka kena anang tuh. Dan perlu diketahui, selama pertandingan berlangsung, kamera akan evaluasi terhadap kejadian-kejadian di dalam lapangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salam.